sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima seluruh pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan tertuju padamu, Tuhan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, Hai jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kita katakan sekali lagi, ku mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
Haleluya. Jadi kesempatan kali ini saya akan melanjutkan di minggu yang ketiga pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus yang hakiki ya, yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan. Ini udah minggu ketiga, berarti ada minggu satu, ada minggu kedua. Masih ingat nggak pertanyaan di minggu satu, Bapak Ibu? Apa pertanyaan Tuhan Yesus? Enggak 300 pertanyaannya yang dibahas. Cuman 4 aja. Ya kan cuma ada 4 minggu ya kan. Jadi cuma 4 aja yang kita bahas nih. Tapi ini penting banget, krusial dalam hidup Kristiani kita ya. Apa pertanyaan yang nomor 1? Ya, menurutmu siapakah aku? Ini pertanyaan Tuhan Yesus ya, yang sangat-sangat mendasar bahwa kita perlu mengenal siapa Tuhan kita. Jangan hanya sekedar tahu ya. Kalau Jokowi juga kita tahu, masa kita mau samakan Tuhan kayak Jokowi sekedar tahu kalau Tuhan Yesus disalib, tahu kalau Tuhan Yesus bangkit, tahu gitu kan, tapi cuma sekedar tahu tapi tidak mengenal. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang hanya tahu ya. Jadi kita harus mengenal. Makanya Tuhan Yesus bertanya, menurutmu siapa aku ini ya. Dari situ kita belajar bahwa pengenalan terhadap Tuhan Yesus adalah anugerah. Pengenalan terhadap Tuhan Yesus adalah otoritas. Dan pengenalan terhadap Tuhan Yesus yang paling penting adalah pondasi. Itu dia pondasi. Kalau kita punya pengenalan yang kuat, maka kehidupan kita pun akan kuat. Mau diterjang kesulitan, masalah apapun akan tetap kuat. Ya, minggu yang kedua, siapa yang masih ingat? Bapak curang. Maukah engkau sembuh? Siapa yang ditanya Tuhan Yesus? Orang yang sudah sakit 38 tahun di pinggir kolam Betseda. Kenapa? Kenapa Tuhan nanya sama orang yang di pinggir kolam Betseda? Karena gak semua orang mau berubah. Karena kalau kita hidup nyaman dalam kondisi kita yang sekarang, biasanya kita nggak mau berubah, ya kan? Padahal Tuhan pengen kita tuh berubah, naik tingkat, naik kelas, jangan di situ terus. Berarti yang minggu kedua Tuhan tuh benar-benar nanya sama kita, maukah engkau sembuh? Mau nggak sih kita berubah? Ya, dari kehidupan kita yang sekarang menjadi kehidupan yang lebih baik, mau nggak sih? Jadi perlu kesediaan untuk mau berubah dan perlu kesediaan untuk tidak menyalahkan orang lain lagi. Saya begini, saya begitu karena dia, saya begini, saya begitu karena kamu gitu ya. Jangan lagi menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan lingkungan ya. Kemudian yang ketiga, kesediaan untuk bertindak. Jadi kalau mau berubah, segera bertindak, jangan maunya aja ya, udah gitu. Ya udahlah berjalan mengikuti arus, enggak ya. Jadi harus tetap bertindak. Nah, di minggu yang ketiga, ini adalah minggu yang ketiga dari pertanyaan-pertanyaan yang hakiki, essential question. Yang minggu ketiga adalah ini pertanyaannya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu? Enak kali ya. Nanti kalau ada Tuhan Yesus datang sama kita, Bu, apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu? Enak kali ya kan. Bisa minta ini, minta itu ya kan. Nah, ini adalah pertanyaan yang Tuhan Yesus juga utarakan. Kita akan belajar dari sini. What do you want me to do for you? Oke. Mengapa kalau kita sudah mengutarakan doa ya, katanya doa harus dipanjatkan dengan iman, dengan percaya, benar Pak? Benar, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi harus percaya betul nih, saya mau mobil tahun ini, percaya betul tahun ini dapat mobil gitu ya kan. Terus kita udah gigih terus menerus dikerjakan, mau pagi mau siang mau sore doanya itu terus gigih gitu. Tapi gak dijawab juga, sampai akhir tahun juga gak ada mobilnya. Suka kayak gitu nggak Bapak Ibu? Udah sering didoakan, udah sangat percaya itu akan terjadi, tapi nggak dijawab juga. Pernah ngalamin itu? Sering ya kan? Udah ngaku aja sering ya kan? Terus padahal saya sudah gigih, saya sudah sangat percaya ya kan? Saya sudah mendoakan ini terus. Ini jadi bahan renungan buat kita. Saya juga ada mengalami sendiri ya. Ada doa-doa saya yang udah hampir setiap hari didoakan gitu ya kan. Setiap saya ada kesempatan untuk berdoa tuh saya terus doakan. Tapi masih belum dijawab Tuhan sampai saat ini. Ya, kita mau cek dulu nih, ada nggak ya? Terus doa kita adalah ungkapan isi hati sama Tuhan. Kadang-kadang kita suka kayak gini kan, aduh doa saya mah gak kayak Bu Yustino mah kalau doa bagus banget, kata-katanya tuh bagus banget ya.
Kalau itu jadi syarat doa kita dijawab, ya cuman profesor aja Bapak Ibu yang dijawab tuh doanya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita nih ditunjuk ya sama hamba Tuhan, sama pimpinan rohani kita, ayo berdoa gitu ya kan. Kan kadang-kadang itu udah panik duluan kan. Udah panik gitu. Terus kalau bisa tuh kita berdoa, tapi kalau bisa nggak ada yang denger gitu. Jadi bisik-bisik aja gitu ya kan. Sampai yang lain harus konsentrasi apa sih dia ngomong apa. Jadi suka kayak gini karena kita takut apa yang kita utarakan itu kata-katanya nggak sesuai ya kan. Kita takut nanti tata bahasanya tuh nggak sesuai gitu. Nanti terlalu kata-kata apa ya, terlalu kata-kata anak kecil gitu misalnya yang keluar. Padahal doa itu adalah ungkapan daripada isi hati. Jadi Tuhan tuh nggak lihat kosakatanya Bapak Ibu ya. Jadi siapapun nanti yang ditunjuk berdoa, ya sudah kita berdoa saja mengungkapkan isi hati. Kalau kita lagi doa persembahan, kita pengennya apa pada saat mendoakan persembahan itu? Apakah kita pengen mendoakan persembahan ini supaya menyenangkan hati Tuhan? Apakah persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Ya itu utarakan aja gitu. Jadi nggak usah mikir nanti habis ini kata-katanya apa, nggak usah mikir. Jadi mengalir aja, ungkapkan aja apa yang isi hati. Walaupun nanti yang keluar, Tuhan sebenarnya aku ini tidak punya duit, ya nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi diungkapkan aja, namanya mengungkapkan. Jadi nggak usah lagi peduli kosakata Bapak Ibu ya. Karena gini, kita tuh berdoa sama Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapak kita. Bapak kita tuh kan kita ibaratkan sebagai orang tua ya. Bapak Ibu di sini ada yang punya anak-anak kecil kan. Nah, kalau misalnya anak kita baru umur 1 tahun, terus dia merengek-rengek, mami, gitu ya kan, mami, misalnya kayak gitu kan. Terus masa mamanya mau bilang, pakai dulu bahasa yang baku baru mami kasih makan. Masa mau kayak gitu ya kan? Kan enggak kan? Jadi mau bilang pun ya tahu kalau itu minta minum, ya pasti kita kasih kan. Enggak dulu ngomong ibu kami yang berkuasa di bumi, dikuduskanlah namamu gitu kan. Nanti kalau kamu ngomong seperti itu barulah mami kasih minum, kan enggak gitu kan. Jadi Tuhan tuh nggak memperhatikan Bapak Ibu, kosakata kita tuh Tuhan tuh nggak mempedulikan itu. Tapi yang penting isi hati kita yang disampaikan, gitu ya. Jadi pada saat kita ditunjuk berdoa, nggak usah lagi peduli kosakata, gitu ya kan. Langsung aja ungkapkan isi hati apa keinginan Bapak Ibu pada saat itu untuk berdoa. Amin. Nah, tapi masalahnya, ya balik lagi ke pertanyaan tadi, mengapa ada doa yang tidak kunjung dikabulkan? Why? Nih Tuhannya bilang no. Enggak wait, no. Tidak dikabulkan karena ada 3 kan katanya jawaban Tuhan. Yes, tunggu, wait, no, tidak ya kan. Nah kalau kita punya doa nih kayaknya jawaban Tuhan udah no, ini apa ini masalahnya ya. Kita akan belajar sama satu pertanyaan Tuhan Yesus tadi. Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Dia tanyakan kepada 2 pihak yang berbeda, kepada 2 pribadi yang berbeda. Kita mau pelajari ini ya. Yang pertama itu kepada muridnya sendiri. Terus yang kedua sama orang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Satu pertanyaan yang sama, satu kejadian yang berurutan, setelah kejadian ini terus kejadian itu, tapi 2 pribadi yang berbeda. Kita mau lihat satu yang pertama peristiwa waktu Tuhan Yesus bertanya ini sama muridnya. Ya kita mau belajar ini di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 40. Saya bacakan aja ya. Jadi ini diambil dari kitab terjemahan baru edisi yang kedua ya. Edisi yang kedua ini masih dalam bentuk cetakan, jadi belum ada aplikasinya mungkin ya. Nanti kalau Bapak Ibu nyari makanya masih belum ada aplikasinya. Jadi masih dalam bentuk buku yang tercetak yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya. Jadi ini bukan Alkitab sesat ya. Jadi ini edisi yang kedua. Ya, Markus 10 ayat ke-35 sampai 40. 35, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." 36, kita baca sama-sama ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Enggak semangat. 1, 2, 3. Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu. Jadi ayat 36 ini Yesus bertanya sama murid ya, Yakobus dan Yohanes. Oke, di ayatnya selanjutnya 37, lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." 38, namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang kuminum
atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima? 39, jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Oke, itu peristiwa yang pertama ya. Waktu Tuhan Yesus nanya sama kedua muridnya, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? Terus Yohanes dan sama Yakobus kan ngomong, aku mau duduk di sebelahmu Tuhan Yesus, di sebelah kanan sama yang di sebelah kiri gitu ya kan. Terus yang kedua, setelah itu Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya berbondong-bondong dengan orang banyak, berjalan menuju ke Yeriko. Dia bertemu dengan pengemis buta. Kita baca di Markus 10 kelanjutannya ayat 46 sama 52. 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Lalu ya, berarti ini kejadian ini sesudah kejadian tadi. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, namanya Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50, orang buta itu meninggalkan jubahnya lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. 51, kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Oke, 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Seketika itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oke, ini ada hal yang menarik, Bapak Ibu tahu nggak bedanya? Pertanyaan satu sama pertanyaan kedua, apa tanggapan Tuhan Yesus? Pertanyaan yang pertama, doanya dijawab apa ditolak? Yang waktu dia nanya sama murid-muridnya dijawab apa ditolak sama Tuhan Yesus? Ditolak. Pertanyaan yang kedua yang untuk pengemis? Dijawab. Kita lihat di sini ya. Ya, seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Seketika itu juga, uangnya apa ini? Ganggu fokus. Seketika itu juga Bapak Ibu, enggak nunggu nanti, enggak nunggu seminggu lagi, enggak nunggu besok, enggak nunggu tahun bulan. Waktu itu juga, seketika itu juga ia bisa melihat. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu mau enggak doa kita talk church langsung dijawab Tuhan? Doa langsung syung dijawab Tuhan. Mau seperti itu? Kita mau belajar dari pengemis ini ya. Kenapa pengemis ini pada saat dia meminta langsung dijawab Tuhan. Seketika itu juga Bapak Ibu ya, nggak usah nunggu nanti. Oke, jadi di sini kita akan belajar dari dua pribadi ini. Kenapa ada pertanyaan yang dijawab, ada pertanyaan yang ditolak ya. Kenapa pertanyaannya sama meskipun pribadinya berbeda, tapi yang satu itu ditolak mentah-mentah sama Tuhan, sedangkan yang permohonan yang satu lagi langsung dikabulkan saat itu juga. Apa yang membedakan? Kita tahu semua ya apa yang membedakan, cuma kita mau cross check dulu nih dalam hati kita kan. Nanti hal itu ada dalam diri kita ya. Nanti kita sok-sokan nih, Yakobus Yohanes begitu ya kan. Nah, nanti itu pula yang terjadi sama diri kita, kita nggak sadar ya. Nah, doa yang dikabulkan Tuhan yang pertama adalah ada syaratnya nih yang mau kita pelajari dari si miskin tadi ya, dari orang buta. Yang pertama adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca sama-sama nih supaya masuk ke sini, masuk ya. 1, 2, 3. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, amin. Ya, ini mana kerepeannya? Oke, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ini adalah syarat yang penting, yang terutama, yang paling penting. Ya, Tuhan bisa mengerjakan semuanya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Ya, kalaupun kita mau berdoa apapun tuh Tuhan bisa gitu, karena Tuhan tuh segala bisa. Tapi ada satu yang nggak akan Tuhan kerjakan. Kalau kita minta nggak sesuai sama kehendaknya. Nah, Bapak Ibu kita cross check nih, selama ini permintaan kita tuh sesuai nggak sama kehendak Tuhan? Ya, permintaan yang seperti apa sih yang sesuai sama kehendak Tuhan?
Kalau kita bisa memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, maka Tuhan bukanlah Tuhan. Justru di dalam doa kita bukannya memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, namun kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya nih ada orang yang mau mencuri ya, terus dia berdoa seperti ini, Tuhan aku mau mencuri, Tuhan lancarkan pencurianku ini supaya aku dapat banyak. Nanti kalau aku udah dapat banyak, Tuhan jangan jauh-jauhkanlah orang yang akan mengganggu pencurianku ini. Aku berjanji 10% akan kuberikan untuk persembahkan kepadamu. Nah kira-kira Tuhan ngejawab gak? Ya jadi ini kita ngerti semua ya. Ini termasuk moral yang penting. Makanya Bapak Ibu kalau kita berdoa tuh cek dulu. Nanti kita mau berdoa begini, Tuhan jatuhkanlah dia, jatuh ya. Karena kita sangat benci sama orang itu ya Tuhan. Jangan biarkan dia punya uang banyak. Biarkanlah dia nanti ketipu Tuhan Yesus. Masa kayak gitu ya kan? Ya nggak mungkin dijawab Tuhan gitu. Jadi kalau niatan kita udah jahat ya sama orang, menyakiti orang, menyinggung orang ya itu mah nggak akan dikabulkan Tuhan ya, jauh-jauh dari kehendaknya Tuhan gitu ya, udah nggak akan mungkin. Jadi nggak mungkin kita mendoakan supaya tetangga kita bangkrut, supaya tetangga kita kesusahan, ya tidak mungkin itu dijawab Tuhan. Jadi cross check dulu nih, keinginan kita tuh udah sesuai belum sama keinginannya Tuhan. Kita yang harus menyesuaikan diri sama keinginannya Tuhan, seperti itu. Nah terus kayak gimana lagi contohnya ya? Contohnya kayak kita misalnya mau liburan ya. Saya juga di sini belajar kan kalau misalnya kita mau pergi jalan-jalan naik mobil nih, kan kita suka berdoa, Tuhan saya sampaikanlah kami di tempat tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun ya kan. Saya juga semangat kalau mau berangkat tuh pasti berdoanya seperti itu gitu. Terus suatu hari saya merenung, terus kalau tiba-tiba saya kecelakaan gitu ya kan, kalau misalnya tiba-tiba saya ditabrak, misalnya motor saya jatuh atau misalnya saya apa gitu, terus saya bakalan marahin Tuhan, kan saya udah berdoa gitu ya kan saya udah berdoa, Tuhan kok Tuhan izinkan saya kecelakaan kayak gitu ya kan. Nah itu kan jadi saya mulai belajar mengubah doa saya gitu kan, karena katanya kalau doa yang dijawab Tuhan itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan perjalanan, sampaikan saya di tempat tujuan dengan selamat. Tapi biarkanlah hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, karena rencanamu indah dalam hidup kami gitu ya kan. Jadi sekalipun nanti motor saya jatuh gitu ya kan, saya tidak akan menyalahkan Tuhan, tapi saya berpikir ini adalah rencana Tuhan dan ini adalah akan menjadi kesaksian hidup saya nanti untuk saya ceritakan. Jadi kita nggak akan dongkol juga, bener nggak sih? Bener nggak sih Bapak Ibu? Ini logika nggak sih kan? Kalau menurut saya ini logika banget gitu. Jadi kita tuh nggak maksain keinginan kita sama Tuhan, tapi kita menyesuaikan diri sama kehendak Tuhan. Artinya itu tuh ada penyerahan, berserah gitu sama kehendaknya Tuhan. Tuhan permohonanku ini itu silahkan. Bapak Ibu nggak ini ya, nggak saya bilang jangan sampaikan isi hatimu, enggak, tapi sampaikan aja silahkan. Mau menyampaikan apapun silahkan, namanya permohonan hati. Malah Tuhan pun bilang kan, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu, utarakan gitu ya kan. Utarakan dulu apa yang kamu inginkan, silahkan ungkapkan isi hatimu. Tapi ujungnya kita harus ada penyerahan sama Tuhan, karena kita percaya bahwa rencanamu adalah rencana yang indah. Jadi meskipun jawaban itu tidak dijawab oleh Tuhan ya kan, karena kita belum tahu kalau planning kita tuh adalah planning yang bagus buat kita kan, belum tentu gitu. Mungkin planning kita tuh akan menjerumuskan kita, terus Tuhan cegah supaya itu tidak terjadi gitu ya kan. Jadi inilah dia, kadang-kadang kita kan suka memaksakan juga nih sama Tuhan. Kalau ini gak dijawab Tuhan, aku gak mau lagi datang ibadah, ngancam-ngancam ya kan. Kita kan suka ada kayak gitu-gitunya juga nih, ngancam-ngancam sama Tuhan, aku gak mau ibadah lagi. Atau kalau gak dijawab juga aku udah gak usah pelayanan lagi gitu. Jadi kira Tuhan tuh kayaknya perlu banget sama kita gitu, padahal makan kita yang perlu Tuhan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi harus kita yang menyesuaikan diri sama kehendak Tuhan. Di dalam Markus 10 ayat 35 ini kan salah satu bentuk pemaksaan juga ya dari Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus ini. Mereka mendekati Yesus dan berkata, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta. Keren kali ya kan, itu berarti dia udah saking dekat kali ya, udah saking dia merasa dekat sama Tuhan Yesus. Jadi ada unsur-unsur pemaksaan, jenis pemaksaan ya. Guru, kami ingin kau melakukan apapun yang kami minta gitu kan. Ya Tuhan Yesus didatengin kayak gitu ya, dia ya nurut-nurut aja, ya apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu gitu ya kan. Tapi Tuhan Yesus berkata no. Jadi dia
memang doa itu kalau misalnya kita jenisnya memaksa ya, kayak kita maksa orang tua kan kadang-kadang orang tuanya malah nggak mau, nggak ngasih ya kan. Kalau kita udah maksa gitu, nanti aku nggak mau jadi anakmu lagi, aku kabur, ya tambah lagi nggak dikasih gitu ya kan. Jadi permintaannya tidak akan diturutin seperti itu ya. Sama seperti kayak kakak memelintir tangan adiknya gitu ya kan, dipelintir gitu, kerjain nggak gitu ya kan. Kalau kamu nggak ngerjain, ini ku pelintir tangannya gitu sampai sakit, sampai adiknya bilang, iya aku kerjain gitu. Ya Tuhan kita nggak kayak gitu. Kalau Tuhan kita kayak gitu ya dia mah bukan Tuhan lah ya. Jadi nggak bisa dia sejenis Tuhan yang kita paksa-paksa terus kita ancam-ancam supaya diturutin gitu ya kan. Sedangkan kalau kita belajar dari Bartimeus ya, pada saat dia minta sama Tuhan, kan doanya langsung dikabulkan. Kenapa doanya langsung dikabulkan? Karena dia sebelumnya tuh kan teriak-teriak dulu kan. Tuhan Yesus kasihanilah aku, tapi kan dia teriaknya bukan gini, Tuhan Yesus tolong, aku buta, tolonglah. Masa yang sana disembuhkan aku kagak disembuhkan? Masa mujizatmu buat dasar aja aku? Enggak kayak gitu kan. Tapi dia melakukan penyerahan diri, kasihanilah aku. Jadi kayak orang-orang yang apa ya maksudnya, yang udah merendahkan diri banget, yang udah Tuhan tolong banget kasihanilah aku. Inilah salah satu bentuk doa yang didengar Tuhan. Jadi kalau kita mau ada doa yang sedang kita rindukan, ya kita kenceng-kenceng sekarang berserah sama Tuhan ya. Berdoa memohon seperti Bartimeus ini, berserah dulu, kasihanilah aku. Mulailah berseru-seru sama Tuhan ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Sampai Tuhan Yesus yang tadinya lagi jalan langsung stop dia ya kan. Tadinya kan dia mau ke Yeriko kan belum dengan tujuan tidak menyembuhkan orang buta tadi kan, enggak kan. Tapi dia mungkin mau lewat aja ke Yeriko, terus di sana dia mungkin mau berkhotbah gitu kan. Tapi karena ada orang yang berseru-seru, dia akhirnya stop ya kan. Langsung dia melakukan menyembuhkan orang yang buta ini. Ya mungkin kita juga sama. Mungkin Tuhan tuh lagi melakukan apa ya dalam kehidupan kita, nanti ya kamu ya kayaknya nantilah 10 tahun ke depan gitu ya kan. Tapi karena kita berseru-serunya dari sekarang, jadi Tuhannya stop ya kan. Jadi dia memulihkan kehidupan kita sekarang. Jadi mulailah berseru-seru sama Tuhan kita ya. Amin. Nah inilah doa yang Tuhan kehendaki. Tuhan suka sama doa yang seperti ini. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, percaya sama Tuhan. Nggak sombong ya. Ya, Bartimeus menyerahkan diri agar kehendak Tuhan yang terjadi atas dirinya. Ini juga hal yang sama yang Tuhan contohkan waktu dia di Taman Getsemani. Waktu dia mau diserahkan ke prajurit-prajurit yang akan menyalibkan dia ya. Dia kan berdoa kan Tuhan Yesus, kalau bisa hal ini dilewatkan, cawan ini dilewatkan dari padaku gitu ya kan. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu yang terjadi. Jadi Tuhan pasrah sama kehendaknya Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya, karena rencana Tuhan tuh selalu indah Bapak Ibu ya. Amin. Nah yang kedua, doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Ini dia ya. Bu, saya mah udah rendah hati makanya saya berdoa. Cek dulu ya kan. Apakah kita sudah benar-benar merendahkan hati? Karena kadang-kadang begini, kalau kita sudah berdoa, doanya dijawab, terus kita pikir, saya mah canggih dalam berdoa, saya mah punya kuasa dalam berdoa. Hati-hati, jadi timbul kesombongan, timbul kecongkakan ya kan, yang akhirnya membuat doa-doa kita yang selanjutnya tidak dijawab lagi. Jadi Bapak Ibu hati-hati, karena doa itu harus dipanjatkan dengan rendah hati. Dengan rendah hati bukan dengan berpikiran, doa saya gak akan dijawab ini karena saya lagi sombong, enggak juga gitu ya kan. Tapi dengan rendah hati itu doa yang seperti apa ya. Nah perilaku yang keliru dalam berdoa adalah sikap memerintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus membedakan mana yang memerintah dan mana yang memohon. Kalau kita lagi berdoa itu adalah ungkapan permohonan. Kalau yang namanya ungkapan permohonan itu diajukan dari yang derajatnya rendah ke derajat yang tinggi. Seperti bawahan untuk atasan. Jadi itulah doanya harus kita cross check. Jangan jadi kalau kita nyuruh nih atasan kita ya kan, bos bawain ini dong buat saya. Nah gitu kira-kira. Terus si bosnya mau nggak ngebawain itu?
yang nggak akan mungkin mau gitu. Atau anak sama orang tua, "Mah, pokoknya hari ini harus beli baju baru," gitu ya kan. Jadi itu kan merintah kan, bukan memohon. Beda kalau, "Ma tolonglah bajuku udah sobek-sobeknya, belikanlah bajuku ini." Nah beda dengan seperti itu kan, beda. Ucapannya sama, doanya sama, mintanya sama, tapi diungkapkan dengan cara yang berbeda. Hati-hati kita mungkin mengutarakannya tuh dengan hati yang angkuh, hati yang sombong. Jadi Tuhan boro-boro mau dengar, tapi dia justru say no gitu ya kan. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, kita cross check. Kita memerintah Tuhan atau kita sedang memohon, karena itu bedanya tipis. Yang kedua, mulai marah dan ngancem. Nah ini dia, kalau nggak dikasih aku mau begini, kalau nggak dikasih aku bakalan begitu ya kan. Kalau begini terus keadaanku, aku mau stop melayanimu, aku check out, aku login ke tempat yang lain, misalnya seperti itu gitu kan. Terus tidak menyadari bahwa dirinya berada di bawah otoritas Tuhan ya. Jadi kita tuh berada di bawah kepemimpinan Tuhan. Jadi kita tuh harus berdoa semacam hamba sama tuannya gitu kan, semacam anak buah sama atasannya, semacam orang yang rendah sama orang yang lebih tinggi gitu ya. Dan merasa dia berkuasa atas Tuhan, jadi dia tuh merasa dia tuh punya kuasa atas Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh harus melakukan ini itu karena saya tuh udah sangat baik loh Tuhan, aku udah ngasih ke gereja ini itu, aku udah melayanimu ini itu ya. Kamu ya Tuhan, giliran Tuhan yang bekerja dalam hidupku ya enggak gitu. Kita tuh nggak punya kuasa untuk mengendalikan Tuhan, tuh ya. Nah ini tidak mau, Tuhan Yesus tidak suka ya. Sikap seperti itulah yang ada dalam diri Yakobus dan Yohanes. Di ayat di 35 itu ditulis, "Guru, kami ingin kau melakukan apapun yang kami minta." Ini bukan tindakan memohon, ini tindakan memerintah. Nah beda sama Bartimeus. Kalau Bartimeus kan bilang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah sikap yang sangat bertolak belakang dengan sikap Yakobus dan Yohanes. Sikap ini adalah cerminan dari kerendahan hati. Itulah doa yang tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Sehingga di ayat 49 Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Artinya kerendahan hati dari Bartimeus ini menggerakkan hati Yesus untuk memperhatikan seruan yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu ya, saya juga sering banyak belajar nih, kalau dalam berdoa itu sikap rendah hati itu yang seperti apa. Karena kadang-kadang kalau saya berdoa terus dijawab Tuhan tuh sikap sombongnya muncul ya kan. Sombongnya muncul terus, oh saya ini doa saya ternyata berkuasa ya gitu, seperti itu kan. Dan akhirnya muncul kesombongan, dan pada saat kita berdoa lagi nggak dijawab lagi gitu. Jadi kita cek dulu nih, kalau kita tuh dibalik daripada doa kita itu ada apa ya namanya, kecongkakan nggak, ada kesombongan nggak. Kalau misalnya kita nih mau berdoakan orang yang sakit, kita udah dengan pongah, ini pasti sembuh nih. Ini saya doakan pasti sembuh, nah itu yang namanya kecongkakan ya Bapak Ibu. Nanti orangnya bukannya sembuh malah tambah parah gitu ya kan. Jadi kita cek lagi, karena doa yang besar kuasanya adalah doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Jadi kita memang benar-benar bersungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Kita mohon pada Tuhan yang memang benar-benar punya kuasa. Jadi hati-hati waktu kita lagi berdoa, apalagi mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang kesusahan, mendoakan orang yang lagi dalam pergumulan ya. "Bapak tolong doakan saya lagi dalam pergumulan." Tenang, doa saya sering dijawab. Kamu saya doakan sekarang juga. Masa mau kayak gitu ya kan, sikap Tuhan langsung gitu kan, gemes lihatnya. Jadi segera kita bertobat, minta Tuhan membersihkan hati kita, minta Tuhan membersihkan niatan kita. Untuk apa kita berdoa itu ya? Untuk memohon sama Tuhan yang punya kuasa. Oke, yang terakhir, doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan motivasi yang benar. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan motivasi yang benar. Ya, doa yang dipanjatkan dengan motivasi yang benar. Emang ada Bu motivasi yang gak benar kalau kita berdoa? Bisa sangat jadi motivasi kita salah. Apabila suatu doa diajukan dengan motivasi yang tidak sesuai dengan sifatnya Tuhan, maka doa yang seperti itu tidak akan dikabulkannya meskipun doanya bagus. Kalau Bapak Ibu berpikir nih, doanya Yakobus sama Yohanes ini bagus gak sih? Untuk duduk di sebelah kanan kiri Bapak itu bagus gak sih? Bagus gak? Masa gak bagus?
bagus lah. Karena dia merasa dia dimuliakan dan pengen bareng dimuliakan sama Tuhan pada saat di surga nanti. Berarti kan dia saking percaya nanti dia bakalan masuk surga gitu ya kan. Jadi dia minta yang seperti itu. Bagus sebenarnya doanya. Cuman motivasi yang melatar belakanginya tuh apa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini nih mau kaya ya, Bapak Ibu mau keluar daripada kesulitan keuangan, motivasinya tuh apa gitu. Kalau motivasi kita cuman pengen sombong-sombongan ya. Kalau sekarang ada bahasa yang baru ini, flexing. Mau flexing katanya ya, sombong gitu kan. Mau membanggakan diri, mau pamer harta, ya nggak akan dijawab Tuhan. Karena Tuhan itu sekali lagi akan menjawab doa kita itu kalau sesuai dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita mau keluar dari kesulitan keuangan kita, coba cek doanya, motivasinya. Cobalah motivasinya ganti jadi begini. Tuhan Yesus berkatilah saya karena saya mau jadi berkat buat gereja, amin. Karena saya mau bayar persepuluhan buat gereja, saya mau bayar iuran pembangunan buat gereja Tuhan. Karena saya mau memberkati orang-orang di sekitar saya lihat tetangga saya kesusahan, saya mau lihat orang-orang di sekitar, ada orang ketawa-ketawa di belakang ya kan. Saya lihat tetangga-tetangga saya banyak yang kesusahan, saya pengen jadi berkat Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan memberkati nggak? Amin ya kan. Tapi memang sungguh-sungguh dikerjakan kalau udah diberkati ya. Jangan itu cuma jadi rayuan semata ya kan. Nanti habis diberkati lupa pula ngasih ke gerejanya. Jadi coba cek motivasinya. Kalau kita berdoa itu untuk apa? Memang harus untuk menjadi berkat buat kemuliaan Tuhan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu nih yang Bu Yustina Pindepa rindu memiliki anak, nanti doakan supaya anaknya jadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi untuk menyenangkan Tuhan, bukan karena saya dipaksa orang-orang di sekitar saya, karena saya takut dianggap ini, takut dianggap itu. Jadi motivasinya no. Motivasinya harus dirubah ya, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti kita juga apa pergumulan kita pada saat ini. Kita pengen kehidupan kita lebih baik, masa depan kita lebih baik, kita pengen disehatkan dari sakit penyakit. Untuk apa gitu? Atau apa untuk bisa dipakai alat kemuliaan Tuhan enggak gitu? Kalau misalnya nanti kita sehat, terus nanti kita bisa melayani Tuhan, jingkrak-jingkrak di depan, menyembah, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Wow, itu sangat senang kali Tuhan untuk mengerjakannya kan. Tapi kalau kita nanti habis sehat aku mau berjudi lagi ya nggak mungkin gitu. Kalau habis sehat aku mau mencuri lagi ya nggak akan mungkin gitu, seperti itu. Jadi motivasi yang melatar belakangi doa kita itu adalah sangat diperhatikan sama Tuhan. Jadi nggak hanya inti dari doanya, nggak hanya kata-kata dari doanya, tapi motivasi yang melatar belakangi ya. Sesuaikan dengan kehendaknya Tuhan, sesuaikan dengan norma-normanya Tuhan. Sikap seperti ini akan menjerumuskan kita ke dalam keruntuhan. Kalau misalnya kita berdoa dengan congkak, dengan sombong ya. Kalau kita misalnya berdoa dengan motivasi yang tidak benar, itu sebenarnya bisa menjerumuskan kita ke dalam kejatuhan dan akhirnya melupakan Tuhan. Misalnya Tuhan berikan aku suara yang bagus, suaraku cempreng ya kan, itu yang selalu kudoakan. Suara yang bagus Tuhan supaya aku bisa memujimu. Nanti habis dikasih suara bagus lupa sama Tuhan kan, ikutan Indonesian Idol. Jadi artis orang kaya raya, lupalah udah sama Tuhannya ya. Nah seperti itu, jadi hati-hati kita dengan motivasi kita dalam berdoa. Motivasi yang seperti inilah yang melatar belakangi keinginan Yakobus dan Yohanes seperti yang dicatat di ayat 37 tadi, yang ketika dia minta duduk di sebelah kanan Allah dan di sebelah kiri Bapa ya. Padahal murid Tuhan Yesus kan ada 12, bener ya. Masa yang 2 aja yang duduk di kanan sama di kiri ya kan. Maksudnya itu mereka tuh pengen menjadi yang terbesar gitu. Menjadi yang terbesar. Jadi ibaratnya kita ini ya, misalnya Pak Bayu lah ya, Pak Bayu nggak ada kan ya. Pak Bayu sama ke Pak Filipus gitu, Pak Filip gitu ya kan. Aku ingin nanti aku jadi wakilmu ya di perusahaan gitu, seperti itu kan. Motivasinya bagus kan nih tujuannya. Tapi motivasinya enggak bagus. Dia motivasinya supaya aku bisa sombong, supaya aku bisa membanggakan diri sendiri, supaya aku terkenal kalau aku wow, aku keren gitu ya kan, aku pinter, seperti itu. Nah, seperti itu kan banyak yang gak suka gitu ya kan, banyak yang iris. Karena sama halnya dengan motivasi kedua orang ini. Kalau pengen jadi yang terbesar, justru Tuhan contohkan kamu harus menjadi yang terendah ya, menjadi yang terkecil. Makanya di ayat 45 Tuhan Yesus bilang,
Di ayat 45-nya Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai teladan. Kalau kamu pengen besar, kamu harus menjadi yang terendah. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani, seperti itu. Jadi motivasi kedua orang ini salah, tapi diluruskan lagi sama Tuhan Yesus. Kalau kamu pengen jadi yang terbesar, bukan begitu caranya. Bukan hanya itu tujuannya, tapi memang kamu harus untuk mau melayani. Emang jadi pemimpin memang bukan hanya dia punya jabatan tertinggi terus dia punya wewenang ya kan. Tapi dia itu memang untuk melayani anak-anak buahnya. Itulah pemimpin yang benar, melayani orang-orang yang memerlukan bantuannya, seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita percaya kalau doa ini adalah napas kehidupan orang yang beriman ya. Jadi kalau misalnya kita Kristen, kita menganggap kita anak Tuhan, tapi kalau kita tidak berdoa ya, tidak berdoa, mengungkapkan isi hati, dan kita hanya menjalani hari-hari yang seperti itu saja, kita hanya rutinitas datang ke gereja seminggu sekali gitu, atau misalnya lagi ada kesan kita ikut gitu ya kan, tapi kita nggak membangun hubungan komunikasi kita sama Tuhan gitu kan, itu seperti itu tidak akan menjadi Kristen yang kuat gitu ya kan, tidak akan menyampaikan apa yang Tuhan minta di dalam diri kita. Makanya di dalam sebuah buku John Wesley, A Plain Account of Christian Perfection, dan ini juga kenapa menjadi pertanyaan yang terpenting, yang hakiki, karena Tuhan sendiri yang menyampaikan apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu. Jadi Tuhan pun minta kita supaya kita mengutarakan apa sih yang kamu mau, apa sih yang kamu minta, coba utarakan, kayak gitu kan. Walaupun memang Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita kehendaki, Tuhan tahu apa yang kita rencanakan meskipun tidak kita utarakan. Tapi kenapa secara verbal waktu Tuhan datang ke dunia, dia jadi manusia, kenapa dia, apa yang kamu kehendaki tuh. Berarti Tuhan tuh kan pengen kita tuh ngomong ya, doa, jadi kita tuh, Tuhan tuh kepengen kita itu mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita sama Tuhan. Kata John Wesley ya, dia adalah seorang tokoh gereja yang mendirikan gereja Metodis yang tersebar di dunia ini, yang sudah sangat banyak juga gereja Metodis ini. John Wesley membuat sebuah buku dan dia berkata seperti ini, God does nothing but answer to prayer. Tuhan tidak melakukan apapun selain menjawab doa. Bukan berarti kalau kita tidak berdoa Tuhan tidak mengerjakan apa-apa, enggak. Tapi ini adalah sebuah esensi penting di mana doa itu sangat penting buat kehidupan orang Kristen. Bagi kehidupan orang yang percaya sama Tuhan. Nah, tapi kita harus cross check supaya doa kita tuh efektif, supaya doa kita itu tidak sia-sia ya. Supaya apa yang kita utarakan itu nggak tiba-tiba hilang di udara, nggak nyampe sama Tuhan ya kan. Nggak, atau ditolak mentah-mentah sama Tuhan. Kita cross check dulu nih, doa kita itu harus doa yang seperti apa. Yang pertama harus doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berserah sama Tuhan. Kita tutup doa-doa kita tuh dengan kata-kata, biarkan hanya kehendakmu yang terjadi dalam hidup kami, karena kehendakmu, rencanamu indah. Resapi kata-kata itu karena memang itu baik buat kita ya, itu menjadi penopang, kekuatan buat kita. Ya sekalipun doa kita tidak dijawab, kalau kita punya kekuatan itu kita bisa tetap kuat karena kita hidup dalam rencana Tuhan. Meskipun hidup saya masih begini terus, meskipun kelihatannya tidak ada harapan, meskipun kelihatannya tidak ada jawaban, tapi kita tetap kuat gitu karena kita lagi jalan dalam rencana Tuhan, kita lagi berserah sama Tuhan. Tuhan siapkan yang terbaik ya. Jadi yang pertama kita cross check dulu doa kita sesuai nggak sama kehendak Tuhan. Terus yang kedua kita utarakan dengan sikap yang rendah hati ya. Jangan dengan sikap congkak, pongah, sombong dan memerintah Tuhan, memaksa Tuhan, ngancem Tuhan. Ujung-ujungnya itu Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Hanya orang yang rendah hati, yang memohon dengan sungguh-sungguh, itulah doa yang akan didengar oleh Tuhan. Terus yang ketiga harus dengan motivasi yang benar dulu ya. Jadi cek dulu motivasi kita buat berdoa ini apa. Saya mau anak-anak saya Tuhan, mereka punya jabatan yang keren, mereka punya pekerjaan keren, mereka punya sekolah yang bagus, itu untuk apa gitu. Apakah nantinya mereka akan menggunakan untuk hal yang salah, kan kita tidak mau ya kan. Jadi kita cek dulu motivasi kita. Kita mendoakan ini tuh untuk apa? Apakah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, bukti daripada kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Supaya doa kita tuh menjadi efektif, doa kita itu tidak sia-sia Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat suatu pujian
mengiringmu seumur hidupku, bejanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami ikut Engkau adalah rencanamu yang indah dalam hidup kami. Kami percaya kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Banyak permohonan kami Tuhan, banyak doa-doa kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Itu semua sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Mengiringmu jadikan kami bejanamu untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Mengiringmu, mengikutimu, bersamamu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan dalam hari-hari kami mau mengangkat setiap permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu, mengutarakan isi hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hanya Kau yang mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami memanjatkan doa kami Tuhan, dengan doa yang sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Ketika kami mau berserah atas kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa, kami percaya hidup kami indah, hidup kami, masa depan kami indah di dalam-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap permohonan kami Tuhan akan Kau jawab, akan Kau dengar ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami hidup, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, kami di tangan yang tepat, kami di tangan-Mu, di dalam pengendalian-Mu yang tepat, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi akan apapun dalam hidup kami. Kami tidak perlu lagi dengan takut dengan masa depan kami, dengan penghidupan kami. Kami mau berserah sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau rancangan-Mu yang indah terjadi dalam hidup kami. Kau yang menjanjikan kami sebagai kepala, Kau yang menjanjikan kami untuk kami menjadi saluran berkat-Mu. Maka kami percaya itu, kami aminkan itu terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan terpancar dalam hidup kami, sehingga hidup kami yang sementara ini bukan hidup yang sia-sia, hidup yang bermakna, hidup yang berbuah bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Luruskanlah motivasi kami Tuhan. Ampunilah kami jika ada motivasi kami yang keliru selama ini Tuhan. Ampunilah kami jika ada niatan kami yang jahat Tuhan. Ampunilah dan biarkanlah Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami terus untuk kami memiliki motivasi yang benar, untuk kami memiliki tujuan yang benar, untuk kami dapat merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa.